untuk pembelah pandan. Biasanya dimanapun daerah itu dia pakai manual. Dan di tahun ketiga ini, kita sudah membuatkan website untuk di tahun 2000 ya, tahun ketiga itu website untuk mereka, ya untuk mitra kita sudah pakai website, penjualan juga secara online. Apalagi di tengah pandemik, mereka sudah penjualan secara online. Dan juga kita usahakan kita dampingi mereka hingga menjadi sebuah lembaga. Itu di bawah desa, mereka digabungkan kepada badan usaha milik desa. Jadi secara terorganisir, secara mereka sudah punya lembaga tersendiri. Ini yang tahun ketiga yang kita laksanakan. Jadi tadi mulai dari tahun 2017, 2017 kita mulai pembuatan proposal, 2018 kita mulai pembinaan, 2019 sampai 2020 yang terakhir sedang kita laksanakan berjalan nih sekarang. Ya, Pak Pandi, bisa Pak Pandi ceritakan apa sih sebenarnya judul kegiatan PKM-nya Pak Pandi sudah menangkan ini? Kemudian juga siapa sih anggota yang terlibat di dalam kegiatan PKM yang sudah Bapak Pandi menangkan? Kemudian apakah Pak Pandi juga melibatkan mahasiswa dari institusi UNIMED ataukah mahasiswa dari lintas fakultas ataupun lintas universitas? Ya, untuk judulnya kita PPUD atau Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah, itu judulnya yaitu PPUD Anyaman Khas Melayu Pesisir Pantai Cermin. Nah, di situ kita melibatkan, memang kalau di pengabdian ini kita lintas dari fakultas ya, masing-masing. Saya dari fisika yang menangani tentang teknologi dan tentang IT. Lalu ada dari FBS, Bapak Ade Cerah, itu menangani tentang desain, tentang packaging dan sebagainya. Lalu juga satu lagi dari ekonomi, itu yang menangani tentang manajemen, tentang pemasaran dan sebagainya. Itu Bapak untuk yang dari topik Hidayat SEMM, itu yang menangani tentang masalah manajemen dan untuk penjualannya. Lalu untuk mahasiswa juga kita libatkan dari lintas, karena ini juga berkaitan dengan seperti kemarin selain TTG untuk pencampuran warna, itu kita butuh karena menggunakan alat kimia dengan mahasiswa kimia, itu kita libatkan mahasiswa kimia. Ada juga mahasiswa fisika untuk desain websitenya dan sebagainya, itu kita juga perbantukan mahasiswa. Dan satu lagi juga kita gunakan mahasiswa teknik mesin, itu untuk rancang bangun, juga untuk percobaan alatnya kita gunakan anak teknik mesin UNIMED. Jadi dari lintas dosen, lintas juga mahasiswa, ini kita berdayakan semuanya. Jadi semuanya potensi yang ada di UNIMED ini kita optimalkan, karena memang kalau dibandingkan dengan mungkin ya di kampus yang lain, kita juga punya lab seni rupa, workshop ya seni rupa yang di situ cukup lengkap untuk desain, inovasi dan sebagainya. Lalu ada di lab untuk untuk di ekonomi, itu juga dan kita kemarin gunakan lab fisika untuk pelatihan IT, karena kita di sini ada lab komputer yang di sini yang sudah cukup baik juga, kita ajak mitra untuk ke kampus. Jadi dengan fasilitas dan dengan potensi dosen yang ada, maka lintas dari semua fakultas kita optimalkan. Ya Pak Pandi, semakin menarik sekali bincang-bincang kita. Nah Pak Pandi, tentunya setiap kegiatan, apakah itu penelitian, PKM, pastilah ada produk atau hasil atau luaran. Nah, apa sih produk yang Bapak Pandi sudah hasilkan dari PKM ini? Ya, untuk produknya yang pertama adalah produk dari mitra dulu ya. Kita bahas produk dari mitra. Yang pertama, yaitu di mitra, kalau dulu mereka cuma membuat tikar tikar sebagai alas ya, sebagai alas untuk duduk, untuk istirahat dan sebagainya. Ini sudah mengalami pola perubahan, yaitu mereka sudah juga gunakan tikar itu tidak hanya untuk sebagai alas saja, yang biasa dijual Rp35.000 satu lembar, yang ukuran 2 meter kali 1,5 meter. Ini mereka sudah juga buat tas gitu ya, tas laptop. Nah, itu sudah banyak sampai keluar daerah. Lalu juga untuk tadi ya sandal sandal hotel, itu sudah tidak hanya
di Indonesia saja, sampai di Singapura Oh my mereka minta. God. Nah, karena kebetulan kan kalau dari bahan-bahan pandan ini kan juga apa namanya, go green ya, dengan isu go green. Iya, Ini ramah lingkungan, ini disukai oleh masyarakat di luar negeri. Jadi mereka gunakan itu yang kalau di apa namanya, kalau dibuang tidak menghasilkan residu sampah yang bertahan lama, sampahnya tersebut bisa berdaur ulang. Lalu juga selain itu juga ada yang paling apa namanya, yang paling khas di Sedang Bedagai, namanya tikar terawang ya, tikar terawang. Itu bentuknya seperti, kalau saya gambarkan seperti sajadah, sajadah, tapi dia kalau kolaborasi ada dari apa namanya, ada dari Kalimantan ya, motif-motif Kalimantan, dan dari Kepulauan Nias digabungkan dengan motif Melayu. Nah, ini yang sekarang ini lagi menjadi daya tarik tersendiri di apa namanya, di para pengrajin pandan dan purun yang ada di Kabupaten Sedang Bedagai, khususnya di Pantai Cermin. Lalu untuk luaran yang lainnya, untuk luarannya kita juga dari dosen ya, luaran yang kita berikan kepada masyarakat tersebut tadi ya, desain daripada apa tadi, desain daripada pemberian apa namanya, inovasi dan desain untuk produk masyarakat, juga kita berikan tadi TTG, teknologi tepat guna, mesin-mesin ya, seperti mesin pemotong. Nah, jadi mesin pemotong ini saya berani jamin bahwa belum ada yang pernah buat ini mesinnya gitu, walaupun kita belum hak patenkan gitu. Nah, rencana memang harus dihak patenkan karena mesinnya ini kita sudah jalan ke beberapa, kita search juga ke beberapa tempat, kayaknya belum ada. Kita yang baru buat pakai mesin untuk pemecah pandan, untuk pembelah pandan. Biasanya dimanapun daerah itu dia pakai manual. Ini sudah kita gunakan mesinnya itu untuk memotong pandan sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu juga untuk penggilas pandan itu juga kita berikan. Biasanya mereka manual ya, digilas manual, ini sudah kita gunakan mesin. Lalu juga untuk tadi mesin pewarna kita berikan, untuk mesin pewarna. Lalu kita juga berikan ke mereka juga untuk apa, mesin jahit ya, untuk membuat apa, olahan dari pandan tadi, tidak hanya tadi sebagai tikar tapi sudah dijahit berbagai pola. Lalu juga yang terakhir ini kita sudah buatkan websitenya dan kita buatkan apa namanya, untuk lemari workshop. Jadi biasanya kalau mereka apa kan itu nggak ada untuk tempat apanya, ini kita buatkan lemari kaca untuk lemari workshopnya. Dan juga kita berikan nanti untuk terakhir ini adalah perlengkapan untuk mereka supaya bisa penjualan secara online. Ada laptop dan juga perlengkapan untuk menjadi badan usaha milik desa, seperti perlengkapan untuk ATK, perlengkapan untuk lemarinya, untuk tempat rapatnya dan sebagainya. Itu nanti fasilitas itu akan kita berikan di tahun ketiga ini. Nah, di tahun terakhir itu yang kita berikan. Untuk jurnalnya kita sudah terbitkan jurnalnya ya, kita publish itu di beberapa media ya, beberapa media lokal dan nasional secara online dan offline. Juga untuk apa namanya, untuk publish ilmiahnya sudah di beberapa jurnal dan beberapa proceeding ya, seminar nasional ya. Kemarin terakhir sampai di Malang dan di Lombok. Nah, itu sudah kita publish di sana gitu. Nah, jadi itu tahun ini kita coba juga untuk publish ke beberapa jurnal yang mumpuni untuk pengabdian ini. Jadi itu pengeluaran luaran yang sudah kita berikan, baik daripada mitra kita juga daripada Unimed. Nah, itu dia. Nah, jadi harapannya di era pandemi ini UKM bisa betul-betul bangkit dan mereka bisa melakukan produksi dan penjualan dengan baik dan dengan sukses. Itu harapan kita. Ya, Pak Pandi, ya, tentunya setiap PKM pastilah melibatkan mitra di dalam proses pengerjaannya di lapangan. Nah, Pak Pandi, kira-kira apa sih manfaat mungkin atau perubahan-perubahan yang didapatkan oleh para mitranya Pak Pandi terkait dengan PKM yang sudah Pak Pandi menangkan ini? Ya, kalau manfaat yang didapat ya oleh mitra yang dari kita berikan, kalau yang biasanya secara manual gitu ya, masyarakat untuk memotong pandan itu dalam satu hari itu cuman bisa dapat, istilahnya kalau di sana itu dia pakai ikat, jadi sekitar dua ikat gitu, itu maksimum 2 ikat. Tapi kalau kita menggunakan yang mesin yang kita berikan itu sampai 7 ikat. Per jamnya sampai 7 ikat ya mereka bisa dapatkan, karena sudah tinggal masukkan saja gitu. Jadi sekitar 7 ikat sampai 1 hari itu mereka dapat. Tapi kalau yang menggunakan manual 2 ikat itu mereka sudah cukup lelah lah untuk membuatnya. Lalu untuk pewarnaan yang kita berikan pewarnaan itu ya,
biasanya mereka cuma pewarna itu kan menggunakan bekas kaleng cat yang bulat itu yang 30-an kilo. Itu cuman bisa tadi yang dari 2 ikat itu dia harus 3 kali. Nah, 3 kali untuk dimasukkan, untuk warnanya itu dicampurkan. Tapi kalau menggunakan alat kita semua sekaligus, yang tadi 7 ikat itu bisa kita gunakan gitu, tinggal volume airnya saja. Penggantian airnya pun tidak begitu sulit karena nanti air yang warna yang sudah tidak digunakan lagi ditampung lagi bisa digunakan untuk selanjutnya. Nah, itu yang cukup dan karena menggunakan stainless steel dia bisa lebih tahan lama dan tidak rusak. Lalu juga dengan kita berikannya alat teknologi tepat guna mesin jahit tadi yang biasanya mereka jahit manual. Itu keterbatasan mereka adalah ketika sudah jadi tikar tadi itu sudah menjadi pola gitu kan. Ini kan dijahit lagi supaya dia lebih rapi dan lebih kuat. Permasalahannya adalah mereka kekurangan untuk mesin jahit listrik. Jadi ketika kita sudah berikan, jadi tiap-tiap kelompok ini sudah di rumahnya masing-masing. Nah, ini mereka sudah bisa kerjakan di rumah, baik siang hari pun malam hari, dan bahkan dengan adanya usaha ini yang diberikan kepada mitra, mereka ini bisa menjadi sedikit menopang kebutuhan keluarga. Karena biasanya rata-rata suami daripada pengrajin kita ini kan rata-rata nelayan. Nelayan di laut ya, ini kan tergantung musim. Jadi mereka bekerja tergantung musim. Kalau lagi musim musim pasang gitu kan, mereka ikan akan kekurangan. Jadi inilah sebagai penopang. Jadi cukup dalam satu hari itu mereka bisa mendapatkan 20 yang anggota-anggotanya itu 20 sampai 50 ribu untuk satu harinya. Nah, itu bisa mereka dapatkan. Sedangkan untuk keuntungan secara kelompok, ini yang biasanya mereka cuman untung ya, dengan sebelum kita kasih teknologi tersebut, ini biasanya penjualan itu dalam 1 bulan itu sekitar 150-an piece. Kalau dengan kita berikan ini bertambah sampai 200 sampai 300 piece. Karena biasanya mereka takut untuk melayani partai besar. Karena tadi ketersediaan alat-alat tadi dan juga sumber daya tadi, ketika kita sudah berikan alat tadi, teknologi ini cukup membantu, mereka berani untuk mengambil dalam jumlah partai besar. Nah, ini biasanya kalau dia usaha-usaha seperti hotel, lalu juga toko besar, itu biasanya mereka minta partai besar gitu dan punya kontrak harus sekian dalam sebulan. Itu yang mereka biasa nggak berani. Kalau sekarang sudah cukup berani. Jadi penghasilannya juga cukup besar. Omsetnya, kalau kita lihat omsetnya per kelompok yang mereka biasa punya omset tuh sekitar dari alat dan semuanya itu 20-an juta, kalau sekarang sudah hampir 50 sampai 70 juta, hampir 100 juta. Itu dia. Dan dengan penjualan online ini juga cukup membantu bagi mereka untuk memperkenalkan produk bahwa anyaman untuk pandan, walaupun banyak anyaman pandan ya di Sumatera Utara ini, tapi yang khas Pantai Cermin ini mereka sudah miliki itu. Bahkan di tahun 2019 kemarin sempat mereka juga diwawancara untuk di Metro TV, TV nasional ya, untuk menjelaskan tentang perkembangan anyaman khas Melayu Pantai Cermin tersebut. Itulah yang beberapa manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat, dan kita bagi dosen juga. Kita di sini dosen Unimed juga cukup bangga ya dengan perkembangan UMKM tersebut, bisa kita bantu secara materi dan fisiknya. Juga kita pengabdian kita di masyarakat itu semakin baik. Nah, itu juga menjadi entry point tersendiri bagi kita di dosen Unimed. Ya Pak Pandi, saya sangat-sangat terharu sekali tadi mendengar begitu banyak sekali produk yang dihasilkan, sampai ke jurnal, sampai ke website. Nah Pak Pandi, tolong dong berikan tips atau saran apa saja buat calon-calon PKM yang akan datang nih, supaya mereka juga bisa memenangkan seperti yang Pak Pandi sudah menangkan. Ya, untuk tips dan trik ya, sebetulnya kalau tips dan trik sebetulnya sama sih semua. Kita kan kalau di dosen kan sudah sangat paham sekali. Tapi memang kalau bagi saya untuk di pengabdian ini memang kita memang jadikan, kalau bagi saya gitu ya, menjadikan mitra itu memang sebagai bagian dari kita gitu. Bagian dari kita supaya tidak ada kesenjangan antara kita dosen ya, antara kampus dengan
pihak mitra di masyarakat. Jadi mereka begitu care gitu. Jadi ketika kita mengambil data, meminta informasi dari mereka, mereka akan berikan semuanya gitu. Nah, itu merupakan sebuah poin yang cukup besar gitu untuk kita bisa membuat proposal itu sedemikian rupa dengan data-data yang lengkap. Nah, itu saya pikir yang juga cukup penting. Selain itu juga di proposal, saya pikir semua proposal sama lah untuk pengabdian kepada masyarakat, mau skim apapun gitu. Tapi yang paling penting juga selain kita punya data yang banyak tadi yang kaya tentang profil daripada mitra, kita juga harus ikuti apa yang diminta oleh DRPM ataupun apa yang diminta oleh panduannya tersebut gitu. Jadi kalau dalam pengabdian itu tidak ada istilah cukup sederhana sajalah gitu. Cukup membuat yang simple dan sederhana, mudah, tidak seperti itu. Akan tetapi memang kita harus buat dia di proposal itu memang betul-betul secara komprehensif gitu. Artinya menyeluruh semua mulai dari mitra itu di awal sampai perkembangannya, sampai akan kita buat apa mereka gitu, atau akan kita dampingi sampai mana mereka gitu, sampai sejelas-jelas mungkin. Jadi apapun yang bagian-bagian administrasi yang terpenting itu kita masukkan gitu. Jadi tidak sederhana gitu. Kalau memang pemerintahan desanya itu mendukung, ya kita minta ke pemerintahan desa untuk memberikan dukungan gitu dalam buat contoh dalam sebuah dituangkan dalam sebuah surat gitu. Itu juga kita lampirkan bahwa ini didukung gitu. Jadi ini sebagai penguat. Jadi tidak ada slogan ya sederhanalah, bersederhana dalam aktivitas lah gitu. Tapi kita memang harus kaya gitu, kaya dengan inovasi, kaya dengan data-data yang kita butuhkan. Juga yang paling penting tadi kita begitu ikut menyelami dan ikut masuk ya dalam bagian masyarakat tadi, mitra-mitra kita tadi. Jadi memang tidak ada batas, jadi seperti saudara, jadi seperti mereka pun kita komunikasi. Bahkan kalau mau kuliah pun mereka sampai nanya ke kita itu gitu kan, karena kita dekat dengan mereka gitu. Tidak hanya sebatas bahwa mereka mitra di pengabdian saja, tapi memang sudah menjadi sahabat, menjadi saudara gitulah. Itu yang mungkin yang sedikit untuk sharing lah ya, yang bisa kita juga menjadi kata-kata kunci ya sebetulnya di dalam untuk membuat proposal pengabdian pada masyarakat. Terima kasih Pak Pandi. Aduh, senang sekali saya bisa berjumpa dengan Pak Pandi, sudah begitu banyak cerita dan saya pun sepertinya termotivasi, terinspirasi. Semoga saya juga bisa memenangkan seperti Pak Pandi. Sampai jumpa lagi Pak Pandi di channel 3M. Jangan bosan-bosan. Nanti kami juga akan kembali lagi. Mungkin Bapak punya kegiatan yang lebih menarik, kami akan liput lagi. Oke, terima kasih sama-sama Bu. Terima kasih. Ya, untuk para pemirsa semua, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel 3M, channel penuh inspirasi, channel penelitian, channel penuh dedikasi yang membantu kita semua bagi insan pendidikan maupun bagi masyarakat secara umum.